Tim nasional Indonesia berhasil meraih 2 kemenangan di Piala AFF tahun ini. Kemenangan 4-2 melawan Kamboja dan 5-1 menghadapi Laos. Tapi 2 kemenangan ini belum membuat netizen, belum membuat masyarakat Indonesia puas. Karena masih ada Vietnam dan juga Malaysia. Tapi sebenarnya boleh nggak sih kita berharap bahwa inilah kesempatan Timnas Indonesia angkat piala setelah hanya 5 kali mendapatkan runner-up? Selengkapnya di Registalk. Ketidakpuasan publik sepak bola Indonesia terhadap performa di 2 laga perdana Piala AFF tercermin dari komentar-komentar netizen di sosial media, terutama setelah pertandingan melawan Kamboja. Ketidakpuasan ini cukup berdasar. Karena kalau kita ngelihat ya, waktu lawan Kamboja ini timnas dominan dengan mencetak 3 gol di babak pertama, 2 gol dari Rahmat Irianto dan 1 gol dari Evan Dimas. Dan juga timnas berhasil mengurung Kamboja di daerah pertahanan mereka sendiri dengan menerapkan high pressing dan juga counter pressing ketika mereka kehilangan bola. Tapi kok di babak kedua, ketika Kamboja mulai lebih proaktif, udah ada build up-nya juga ya dari area pertahanan sendiri, terus ada progresi bola yang bertahap dari lini ke lini, ditambah high pressing langsung, Indonesia kelihatan kesulitan mengembangkan permainan. Bahkan kalau dilihat sebenarnya dari ball possession Kamboja itu unggul ya, 54,9 berbanding 45,1 milik Indonesia. Masa kalah sih ball possession sama Kamboja? Dan selain faktor high pressing yang menyulitkan build up serangan dan juga progresi bola ke area pertahanan Kamboja, faktor endurance ini yang menjadi masalah buat kita. Karena kelihatan jelas, memasuki menit 60, 70, intensitas permainan kendor, salah passing sering terjadi. Berkali-kali asisten pelatih Yo Jae-hon juga harus teriak sesuai dengan instruksi dari STY, "Jangan hilang bola! Jangan hilang bola!" Kedengeran banget ya. Dan beberapa kali terlihat pemain berjalan kaki saat transisi dari nyerang ke bertahan. Ini membuat STY punya PR setelah melawan Kamboja untuk bisa mengantisipasi set piece, juga membenahi individual error, dan juga stamina untuk konsisten main pressing dan juga masalah transisi dari bertahan ke menyerang dan sebaliknya. Di pertandingan kedua melawan Laos, timnas mencetak gol lebih banyak. Dari 4 gol, sekarang menang 5-1. Jadi 5 gol dicetak. Dan ini membuat mereka konsisten dengan minimal mencetak 4 gol di 4 laga terakhir. Kalau dari pemainnya bisa dibilang juga ada progresi. Kita lihat ada super sub yang bermain ciamik, Witan Sulaiman dan juga Ezra Walian. Terus juga Dewangga sih kelihatannya lebih bagus dan lebih nyaman bermain di depan back. Karena di babak kedua bermain lebih baik. Asnawi Makoalam solid ya sejak gol pembuka, ada juga assist yang diberikan, mainnya bagus. Dan Elkan Bagot yang baru dimainkan di babak kedua, punya ball control juga passing yang baik. Dan juga ini sebenarnya ada progres terjadi, tapi kok kita kayaknya nggak melihat ya intensitas permainan seperti yang ditunjukkan di babak pertama lawan Kamboja. Transisi menyerang ke bertahan dan sirkulasi bola masih jadi PR. Terlihat dari gol Kamboja itu didapatkan dari satu-satunya serangan mereka. Dan kita memang harus lebih klinis di depan gawang. Dan end passing juga harus dibenerin. Dan buruknya penampilan pemain-pemain yang sebenarnya bersinar di Liga 1 bikin kita bertanya-tanya. Apakah memang intensitas permainan di Liga 1 ini cukup rendah bahkan untuk tingkat ASEAN? Dan kalau kita ngelihat ya berkaca dari penampilan klub-klub di AFC Cup, kompetisi kasta kedua antar klub, belum ada klub yang berhasil lolos dari zona ASEAN setelah Persib dan juga Persipura melakukannya di tahun 2015. Nah, dari sampel size 2 pertandingan yang sudah dilewati, lawan Kamboja dan juga Laos, ini masih ada Vietnam dan juga Malaysia. Apakah kita pantas punya asa? Apakah kita boleh nih berharap kalau timnas Indonesia akan bisa melangkah jauh? Entah lolos grup atau bahkan jadi finalis lagi atau mungkin juara setelah hanya sanggup 5 kali runner up di gelaran AFF sebelumnya. Gimana menurut lo?